down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Febianti. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang managing user group. Jadi di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama membuat user dengan user add. Yang kedua ada option pada user add. Yang ketiga ada membuat user dengan add user. Yang keempat ada membuat grup. Yang kelima menambahkan user ke grup. Yang keenam menghapus user ke grup. Oke, kita langsung saja praktekkan. Sekarang saya sudah berada di terminal Ubuntu Client ya teman-teman. Oke, langsung saja. Seperti yang diketahui sekarang, kita mempunyai dua user, yaitu user biasa dan user root. Oke, user biasa adalah kita bisa mengecek dengan perintah woami ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada user 1 ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada user root. Caranya itu kita bisa ketikkan perintah su, lalu enter. Kita masukkan password ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini tandanya sudah berganti menjadi tanda pagar ya teman-teman. Itu menandakan kalau kita sudah berada di user root. Oke, lalu kita juga bisa melihat user apa saja yang telah ada pada Linux kita. Caranya itu dengan ketikan cat /etc spasi /etc /password. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat banyak sekali user yang ada pada Linux kita ya teman-teman. Yang ada pada VM kita di sini terdapat root, kemudian daemon dan bin. Oke, di daemon dan bin ini terdapat tulisan no login ya teman-teman. Jadi ini kita tidak bisa login ke user ini. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk membuat user. Kita bisa hapus dengan perintah clear, lalu enter. Oke, dan cara membuat user itu adalah dengan perintah user add. Kemudian kita masukkan nama user yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat user add, yaitu us2. User add user 2 ya teman-teman. Kemudian enter ya teman-teman. Lalu ketikkan cat /etc /password. Oke, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah terdapat user 2 ya. Yang baru saja kita buat. Lanjut, kita akan mencoba untuk login ke user 2. Ke user 2-nya kita bisa hapus terlebih dulu. Ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita akan masuk ke user 2, yaitu perintahnya su user 2, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk user 2 ya teman-teman. Saya akan kembali ke user saya yang pertama, yaitu ketikkan su min enter, masukkan password, lalu enter.
Nah, saya sudah kembali ke user saya yang sebelumnya. Lalu kita akan mencoba untuk login ke user 2 pada user biasa. Kita coba ketikkan user 2, lalu enter. Nah, di sini kita akan dimintai untuk passwordnya ya teman-teman. Karena pada saat tadi kita membuat usernya itu langsung. Jadi kita tidak disuruh untuk membuat password terlebih dahulu. Lalu kenapa nih saat kita mencoba masuk ke user 2, yang ini kita bisa langsung masuk, sedangkan saat kita masuk ke user 2, saat ini kita disuruh untuk membuat password atau masukkan password karena kita login di user 2 sebagai root. Jadi ada sebagai root ini. Nah, karena kita login di user biasa untuk yang dulu, maka akan dimintai untuk masukkan passwordnya, sedangkan tadi kita belum membuat passwordnya. Oke, langsung saja kita akan membuat password terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kemudian cara membuat passwordnya itu dengan perintah passwd user 2. Kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Oke, saya akan kembali ke user saya yang user biasa itu. Ketikkan zoomin, lalu enter. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk login masuk ke user 2 melalui user biasa, bukan sebagai root. Oke, kita bisa ketikkan spasi user 2, lalu enter. Oke, kita bisa masuk. Nah, mungkin kalian bingung nih kenapa tampilan di user 2 ini seperti dolar. Jika kita login sedangkan saat kita login ke user biasa tampilannya panjang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan cek. Kita bisa ketikkan chat /etc/passwd seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Di user biasa base-nya bin atau bash, sedangkan yang di user 2 yang tadi kita buat base-nya adalah bin dan sh. Nah, itu adalah yang membuat tampilannya berbeda. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang option pada user add. Oke, langsung saja kita masukkan perintah zoomin, enter, masukkan password. Oke, kita jalankan perintah user add, yaitu ketikkan user add min help, lalu enter. Nah, di sini adalah option yang bisa kita gunakan. Di sini terdapat M, ini ya teman-teman. Terdapat M, ini adalah yang akan membantu kita untuk membuat user, dan di user tersebut akan langsung dibuatkan home directory-nya. Kemudian terdapat option S atau shell. Nah, shell ini yang akan membantu user kita base, yaitu /bin/base, dan jadi bukan /bin/sh. Oke, langsung saja kita akan buat usernya, dijalankan perintahnya, yaitu user
user add min m min s slash bin slash base. Kemudian kita masukkan shellnya. Kita akan membuat yang berbasis bin base user 3. Enter. Lalu kita cat slash etc passwd. Oke, di sini sudah terbuat user 3 ya teman-teman, yang dimana shell adalah bin base, jadi sama dengan yang user tadi. Kita bisa mengeceknya dengan perintah ls min home, lalu slash, kita enter. Di sini sudah ada ya teman-teman, terdapat user 3. Jadi ini menandakan bahwa si user 1 dan user 3 ini memiliki home direktorinya. Nah, kenapa user 2 tidak ada di sini? Karena user 2 menggunakan shell yang bin sh, dan itu membuat si user 2 ini tidak mempunyai home direktorinya ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba memasukkan ke user 3-nya. Ketikkan su user 3, lalu enter. Sudah masuk. Saya akan masuk ke user biasa dulu dengan perintah cd. Oke, sudah masuk ke user 3 ya teman-teman. Oke, saya akan kembali ke user bias. Oke, sudah masuk ke user 3 ya teman-teman. Oke, saya akan kembali ke user 1. Kita bisa ketikkan sumin password. Kita coba masuk ke user 3. Di sini di user saya yang bisa itu, dan kita akan coba masuk ke user 3. Di sini di user saya yang biasa ya teman-teman. Kita ketikkan. Oke, di sini saya sudah masuk ke user 3 ya teman-teman. Nah, seperti tadi kita dimintai untuk password. Nah, sedangkan tadi saat kita membuat user 3 ini, maka itu akan langsung terbuat. Kita tidak dimintai untuk memasukkan password. Seperti tadi, kita akan membuat passwordnya teman-teman. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Sumin, masukkan password. Seperti yang tadi kita buat passwordnya dengan perintah passwd user 3, lalu enter. Kita tambahkan passwordnya teman-teman, dan bisa lihat sendiri di sini sudah masuk ke user 3, dan user 3 ini tampilannya sama dengan yang di user saya user 1 tadi. Karena di user 3 ini menggunakan shell yang bin dan base. Di sini juga terdapat kesimpulan, jika kita masuk dengan root, maka itu tidak akan dimintai password. Sedangkan kalau kita masuk ke user biasa seperti ini, maka akan dimintai password. Nah, kita belum membuat password, jadi kita harus membuat passwordnya terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Kita langsung masuk ke root dulu ya teman-teman.
langsung saja kita ketikkan komennya, perintahnya yaitu add user 4. Oke, kalau kita menggunakan perintah add user, maka itu akan langsung dibuatkan home directory-nya. Sedangkan kalau tadi kita buat user dengan perintah user add, nah kita harus menambahkan option yaitu min m yang tadi agar dibuatkan home directory-nya. Sedangkan dengan perintah add user itu akan langsung otomatis dibuatkan home directory-nya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, dan dengan perintah user add ini juga kita langsung disuruh masukkan password. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, teman-teman. Lalu enter, masukkan lagi, lalu enter. Kita enter, lalu kita pilih Y, enter. Kita bisa lihat dengan ketikan ls/home ya, teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini sudah terbuat user 4 ya, teman-teman. Itu sudah mempunyai home directory-nya. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah cat/etc/passwd, lalu enter. Ini ya, teman-teman, kita sudah membuat user 4. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, teman-teman. User 4 ini shellnya adalah bin bash. Jadi dia sudah mempunyai home directory-nya. Oke, saya akan masuk ke user 4-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ketikkan su user 4, lalu enter. Di sini kita sebagai root user 4. Kita kembali ke user biasa terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ketikkan cd. Oke, di sini saya sudah keluar dari user 4, yaitu kita berada di user biasa ya, teman-teman. Dan saya akan mencoba pwd, lalu enter. Nah, saya sedang berada di home directory user 4 ya, teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke materi mengenai membuat grup. Nah, fungsi dari grup itu apa sih? Oke, jadi fungsi dari grup adalah untuk menambahkan atau menggabungkan user ke dalam satu kelompok yang sama. Misal contoh kasusnya gini, kita akan mengatur permission atau izin akses dari suatu user, dan kita punya banyak user nih. Masa kita mau satu-satu mengaturnya? Misal contoh kasusnya gini, teman-teman. Kita akan mengatur permission atau izin akses dari suatu user, dan kita punya banyak user. Masa kita mau satu-satu mengatur permission dari setiap usernya? Nah, cara gampangnya itu kita bisa membuat grup, kemudian masukkan user-user tersebut. Nah, nanti yang kita beri permission atau hak izin akses itu grupnya, jadi bukan usernya. Oke, kita langsung saja praktekkan ya, teman-teman. Kita masukkan sumin, enter, masukkan password, lalu enter. Oke, di sini saya sudah masuk ke root ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membuat grup. Perintahnya yaitu grup
grup ADD ya teman-teman. Grup 1. Lalu kita chat /etc/group. Typo teman-teman. Lalu enter. Oke, di sini sudah ada grup 1. Di sini juga terdapat grup yaitu user saya seperti kalian ingat pas awal instalasi kan kita sudah membuat user. Nah, di sini juga terdapat grup dari user itu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat grup lagi ya, teman-teman. Oke, kita ketikkan perintah grup. Kita ketikkan grup ADD grup 2. Enter. Lalu chat /etc/group. Lalu enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman grup 1 dan grup 2-nya yang tadi kita sudah bikin. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Oke, langsung saja kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara menambahkan user ke dalam grup. Tadi kita sudah membuat 2 grup ya teman-teman, yaitu grup 1 dan grup 2. Jadi sebelum menambahkan user ke dalam grup, saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kita melihat user yang sudah masuk ke grup mana saja. Misal saya akan melihat user dengan id user 1 ya teman-teman. Oke, jadi user 1 ini sudah masuk ke beberapa grup ya teman-teman. Dan kita akan cek user 2 nya. Ketikkan id user 2. Lalu enter. Jadi user 2 juga masuk ke dalam grup user 2 ya teman-teman. Dan kita akan cek id user 3. Dan user 3 juga sudah masuk ke dalam grup user 3 ya teman-teman. Nah, cara untuk menambahkan user-user ini ke dalam grup itu kita bisa gunakan option. Jadi perintah untuk menambahkan user itu user mode. Kita bisa ketikkan user mode ya teman-teman. Lalu min dan help. Lalu enter. Oke, di sini ada beberapa option, salah satunya ada option G ya teman-teman. Ini. Nih, teman-teman. Option G. Ada option G ya teman-teman ini. Jadi option inilah yang akan membantu kita untuk memasukkan user ke dalam grup. Jadi perintahnya akan seperti ini. Kita ketikkan lagi usermon. min g grup grup 1 user 2 ya teman-teman.
Jadi kita akan memasukkan user 2 ke dalam grup 1. Lalu enter. Dan ID user 2. Oke, jadi user 2 sudah masuk ke dalam grup 1. Saya akan mencoba lagi untuk memasukkan user 3 ke dalam grup 1. Kita ketikkan perintah usermod grup 1 user 3 ya teman-teman. Lalu enter. Ketikkan lagi add user 2. Lalu kita ketikkan add user 3. Lalu enter. Oke, user 3 sudah masuk juga ke dalam grup 1. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan user 2 ke grup 2 dengan perintah yang sama, yaitu usermod min-g grup 2 user 2 ya teman-teman. Lalu enter. Lalu ketikkan lagi user 2. Nah, kalian bisa lihat sendiri grup 1 yang hilang tergantikan oleh grup 2. Nah, itu gimana sih? Bagaimana caranya agar grup 1-nya tidak tertimpa oleh grup 2? Oke, jadi itu adalah kelemahan dari option min-g. Kita akan menggunakan option lagi, yaitu yang min-a. Jadi min-a ini akan membuat grup 1 ini nggak akan tertimpa oleh grup 2. Oke, jadi perintahnya usermod min-a g grup 1 user 1 ya teman-teman. Grup 1 user 2 teman-teman, maaf. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan lagi add user 2. Lalu enter. Oke, kalian bisa lihat sendiri user 2 itu sudah masuk ke dalam dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai menghapus user ke grup. Bagaimana sih cara kita untuk menghapus user dan menghapus grup? Oke, saya akan mulai dari cara menghapus usernya dulu ya teman-teman. Cara untuk menghapus user itu kita bisa gunakan perintah user del spasi min help. Di sini terdapat beberapa option, ada forge dan remove. Jadi min-r ini akan langsung menghapus beserta dengan home directory-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ketikkan user del min fr lalu user 4 fl. Oke, langsung saja kita masukkan perintah user del min fr spasi user 4 ya teman-teman. Lalu kita ls /home lalu enter. Oke, di sini user 4 sudah tidak mempunyai home di direktorinya lagi. Misal saya juga akan login ke user 4 su user
4 ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa login ke user 4 dikarenakan user 4 sudah dihapus. Oke, lalu bagaimana nih cara kita untuk menghapus grup? Jadi caranya kita bisa gunakan komen ya teman-teman. Kita ketikkan grup del grup, misalnya kita hapus grup 1, enter. Lalu kita lihat dengan perintah cat /etc/group. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, di sini cuma ada grup 2. Grup satunya nggak ada karena sudah dihapus ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.